Setelah Rahil meninggal, ia langsung disemayamkan oleh Nabi Yakub dan mendoakannya. Nabi Yakub lalu menamai anak keduanya dari Rahil bernama Benyamin yang artinya tangan kanan, di mana ia nantinya akan menjadi tangan kanan Nabi Yakub kelak, saat dalam perjalanan menuju Kanan. Yusuf yang kini tidak memiliki ibu kandung diperebutkan oleh bibi-bibinya untuk diasuh. Tapi Yakub mengatakan jika Yusuf tak boleh jauh darinya. Hal itu membuat Bilah dan Julfa kembali merasa cemburu jika anak Rahil diperebutkan oleh bibi-bibinya bahkan oleh Yakub. Setelah sampai di Kanan, mereka langsung disambut oleh warga dan langsung ke makam Nabi Ishak. Di sana Nabi Yakub mendoakan Nabi Ishak dan diberi jubah dari kakeknya Nabi Ibrahim yang dulu dipakai ketika dibakar oleh Raja Namrud. Jubah itu diwariskan kepada Nabi Yakub dan nantinya akan diwariskan kepada Nabi setelahnya. Semua warga Kanan sangat mempercayai bahkan sudah memeluk agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Terlihat juga anak Nabi Yakub yang bernama Yahuda membayangkan jika kelak dialah yang meneruskan risalah kenabian Nabi Yakub itu. Ia juga bertanya kepada adiknya yang bernama Syamkun tentang siapa yang akan mewarisi jubah itu. Mereka masih saja berpikir bahwa penerus Nabi Yakub yang terkuat bukan orang yang terbaik. Hari-hari Yusuf kecil berjalan seperti layaknya anak kecil pada umumnya, namun kembali Bilah yang selalu memberi sindiran kepada Yusuf, bahwa seorang anak yatim selalu beruntung. Ucapan itu langsung dibalas oleh adik Nabi Yakub yang bernama Faikah yang merawat Nabi Yusuf mengatakan kenapa kau tak mati saja agar anakmu menjadi anak yatim. Ucapan itu langsung membuat Bilah menyesal dan ketakutan. Di sini Nabi Yakub memperingatkan adiknya agar tidak memberikan kasih sayang kepada Yusuf secara berlebihan, karena itu akan membuat iri saudara-saudara yang lainnya. Faikah pun langsung menjawab pertanyaan Nabi Yakub bahwa sebenarnya yang menyulut rasa iri hati kepada anak-anak adalah Bilah dan Julfa, dan benar saja anak-anak yang lain terlihat iri kepada Yusuf karena ia sering diberikan pakaian yang bagus oleh Faikah. Sedang mereka tidak sama sekali. Di sisi yang lain Yahuda dan Lavi yang juga anak tertua dari Nabi Yakub mulai curiga kepada Nabi Yakub bahwa selama ini Yakub tidak ikut lagi mengembala kambing karena menjaga Yusuf. Tapi Lavi berpikiran beda dengan Yahuda, bahwa seorang nabi haruslah berada di tengah para umatnya. Malam harinya saat akan mendapatkan khotbah dari Nabi Yakub, Faikah memakaikan sabuk warisan dari Nabi Ishak untuk Yusuf. Hal itu langsung membuat Bilah menghasut Yahuda jika sabuk itu harus diberikan kepada Nabi setelah Nabi Yakub. Di khotbah itu Nabi Yakub bertanya kepada orang-orang bagaimana membuang kedengkian. Pertanyaan itu langsung dijawab oleh Yusuf yang masih kecil. Hal itu membuat orang terpana karena jawaban Yusuf benar. Keesokan harinya anak-anak yang lain kembali melihat Nabi Yakub sedang Yusuf yang membuat anak-anak itu iri kepadanya tapi tidak untuk Lavi yang mengatakan bahwa mereka juga dulu waktu kecil diperlakukan sama seperti Yusuf oleh Nabi Yakub. Hal itu langsung ditanyakan oleh Yahuda kepada Nabi Yakub kenapa ia lebih menyayangi Yusuf daripada anak-anak yang lain. Yakub pun langsung menjawab mereka juga dulu diperlakukan sama seperti Yusuf waktu kecil. Ia juga menyayangi anaknya secara adil tapi karena Yusuflah yang paling kecil maka anak-anak yang lain menjadi salah pandangan terhadapnya. Terjadi kejadian yang tak disangka di saat Yusuf sedang bermain petak umpet bersama saudara-saudaranya dia menghilang yang membuat Faikah dan yang lainnya panik mencarinya, dan Yusuf ternyata ketiduran saat bersembunyi di sebuah guci. Hal itu membuat Lia kakak dari ibu Yusuf mengambil Yusuf dari Faikah sebagai pengasuhnya, karena ia berpikir Faikah lalai menjaga Yusuf, tapi Faikah menganggap Yusuf sebagai anak meminta izin kepada Nabi Yakub untuk diberikan kesempatan menjaga Yusuf sekali lagi. Akhirnya Nabi Yakub mengizinkan Yusuf tinggal bersama Faikah untuk beberapa hari saja. Lalu Faikah yang ingin menjaga Yusuf sepenuhnya mempunyai ide dan bekerja sama bersama Yusuf yang masih polos. Faikah memakaikan sabuk warisan Nabi Ishak ke Yusuf dan mengatakan ke semua orang kalau sabuk Nabi Ishak dicuri seseorang. Dia juga mengatakan ke Nabi Yakub mungkinkah Yusuf yang mengambil sabuk itu karena ia sangat menyukainya. Yakub langsung menyangkal kalau Yusuf telah mencuri sabuk itu. Saat Yusuf diperiksa semua orang melihat sabuk itu sudah terikat di perut Yusuf.
Tujuan Faikah melakukan hal itu menunjukkan ke warga Kanan bahwa Yusuf mencuri sabuk Nabi Ishak, dan tradisi di Kanan barang siapa yang mencuri barang miliknya maka ia berhak menjadikan pelayan selama 4 tahun. Sebagai keluarga Nabi harus mematuhi aturan yang sudah ada itu, dan pada akhirnya Yusuf kembali tinggal bersama Faikah selama 4 tahun. Sebenarnya Nabi Yakub sudah tahu bahwa itu adalah rencana Faikah yang bisa membuat masalah tentang hak asuh Yusuf selesai. Hari demi hari dilalui Yusuf bersama Faikah yang selalu menyayanginya seperti layaknya anak sendiri. Dan suatu ketika Yusuf bermimpi aneh yang langsung diceritakan kepada Nabi Yakub. Mimpi Yusuf adalah ketika ia bermain dengan kakak-kakaknya di ladang, ia menancapkan tongkatnya ke tanah dan lalu tongkat itu berubah menjadi pohon yang besar dan tinggi, dan mempunyai daun yang hijau memayungi kakak-kakaknya. Nabi Yakub ditakdirkan Allah mempunyai kemampuan untuk bisa menakwilkan mimpi atau menerjemahkan mimpi seseorang. Ia juga sebenarnya sudah tahu arti mimpi dari Yusuf kecil tapi ia enggan menceritakan ke keluarganya karena ia berusaha mencegah dampak buruk jika semua orang mengetahui arti mimpi dari Yusuf. Dan arti mimpi itu hanya disampaikan kepada Yusuf, Faikah dan pelayannya, jika suatu saat nanti Yusuf akan mendapat kedudukan mulia dan terpuji dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Dahulu Nabi Ishak berdoa supaya banyak nabi datang dari keturunannya dan ketika Nabi Yakub mempertanyakan siapa yang akan menjadi penerus risalahnya dia berharap Yusuflah orang yang menjadi nabi setelahnya. Yusuf yang tidak tahu tentang kenabian lalu diceritakan pula oleh Nabi Yakub apa itu risalah Nabi. Bunai, innal anbiya'a rusulullahi ila khalqih. Yakub juga menyuruh kepada Yusuf untuk tidak menceritakan tafsir mimpinya kepada saudara-saudaranya karena mungkin saja api kedengkian akan menyala di hati mereka, sehingga itu akan menyebabkan mereka akan memusuhi Yusuf. Di siang itu juga Nabi Yakub menuju ke ladang untuk membawa makanan kepada anak-anaknya yang sedang mengembala kambing. Hal itu membuat mereka bertanya-tanya kenapa Yakub harus repot-repot membawakan makanan untuk mereka tak seperti biasanya. Ternyata Yakub ini sedang merindukan anak-anaknya yang lain dan ingin menemani mereka untuk mengembala kambing, tapi anak-anaknya malah merasa jika selama ini mereka kurang diperhatikan oleh Yakub sejak kehadiran Yusuf dan Benyamin. Mereka juga cemas dengan mimpi Yusuf karena menurut mereka yang menghidupi keluarga adalah mereka, tapi kenapa yang menjadi pengganti Yakub adalah Yusuf? Yakub lalu mengatakan kepada anak-anaknya bahwa tafsir mimpi Yusuf mempunyai arti bahwa ia melindungi saudara-saudaranya karena daun hijau itu memayungi mereka semua dan pengganti dirinya akan ditentukan oleh Allah bukan Yakub yang menentukannya. Dan Yakub juga meminta kepada anak-anaknya agar saling menyayangi satu sama lain agar Allah mengasihi mereka semua. Di tengah ceramah itu datang tiba-tiba seekor serigala yang terlihat akan memangsa ternak milik mereka. Mereka bergegas menggiring ternak menjauh dan mengusir serigala itu. Setelah mereka pulang, Yakub bersama anak-anaknya dan menceritakan kejadian yang dialami oleh mereka. Di sini Yusuf menanyakan kepada Yakub apakah ia boleh pergi ke ladang bersama saudara-saudaranya. Yakub pun melarangnya karena Yusuf masih kecil dan akan mengizinkannya apabila ia sudah besar nanti. Di malam harinya para anak-anak menceritakan arti mimpi yang diceritakan oleh Nabi Yakub kepada ibunya Bilah dan Zulfa, dan lagi-lagi di sini mereka menghasut anak-anaknya untuk tidak percaya atas perkataan Yakub yang hanya ingin membuat mereka diam. Zulfa juga mengatakan bahwa menurut Bilah, Yusuf akan unggul dan akan menjadi pemimpin saudara-saudara yang lain. Singkat cerita, Yusuf yang mulai beranjak besar mengetahui bahwa Faikah sedang sakit-sakitan. Ia mengatakan bahwa akhir azalnya sudah tiba. Sebelum meninggal Faikah meminta maaf kepada semuanya sebab selama ini dia bisa mengasuh Yusuf karena tipu dayanya dan menuduhnya sebagai pencuri. Ia juga mengakui bahwa Yusuf sebenarnya bukan seorang pencuri dan mengatakan yang sebenarnya terjadi saat itu. Dia meminta untuk memberitahu kepada semua orang bahwa Yusuf bukanlah seorang pencuri. Faikah juga berpesan kepada Yakub untuk menjaga Yusuf baik-baik karena ia akan menjadi nabi setelah Yakub. Faikah pun meninggal dengan tenang karena sudah mengatakan semua kebenaran yang terjadi kepada semua orang.